Bismillahirrahmanirrahim. Halo semua, bertemu lagi dengan saya di Zona Belajar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Maulana. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi kedua, yaitu materi hard selling. Nah, sebelum kita lanjut, saya mohon maaf misalkan ada suara katak ataupun hal-hal yang membuat terganggu sama video ini. Karena di sini ada hujan yang baru turun, dan jadi sudah biasa ada katak. Nah, apa sih itu hard selling? Hard selling di sini adalah sebuah metode penjualan yang langsung menuju ke target pasar yang sesuai dan langsung masuk ke inti utama dari promosi tersebut. Jadi hard selling ini sebuah metode penjualan yang target pasarnya itu sesuai dan langsung masuk ke intinya. Jadi tanpa harus basa-basi terlebih dahulu, tanpa harus pendekatan dulu, jadi langsung promosi ke tujuan tersebut. Nah, terus inilah alasan kenapa hard selling ini sering banyak digunakan oleh banyak orang, karena teknik ini dirancang untuk membuat konsumen membeli produk atau jasa dalam jangka pendek. Seperti misalkan konsumen itu memang sedang membutuhkan barang tersebut, misalkan sepeda. Nah, dengan melakukan pendekatan seperti pendekatan lewat promosi tersebut, sepeda misalkan, oh ini sepeda akan berguna banget seperti olahraga, itu berat badan turun dan sebagainya. Tapi kalau misalkan hard selling di sini itu teknik promosinya kurang tepat, mereka akan merasa cenderung, si konsumennya tersebut itu mereka akan cenderung tidak terlalu mementingkan promosi tersebut gitu. Jadi biasanya itu yang cenderung tidak memerlukan promosi tersebut, itu memerlukan barang, maksud saya, mohon maaf, memerlukan barang tersebut, itu biasanya mereka menggunakan soft selling. Nah, soft selling di sini itu berarti sebuah metode penjualan yang promosinya itu secara pendekatan dulu. Jadi mereka itu tidak terlalu mementingkan penjualan, tapi mereka akan mendapatkan trust dari pelanggan tersebut. Nah, jadi perbandingan hard selling sama soft selling di sini sudah tahu ya. Jadi kenapa banyak hard selling yang digunakan oleh banyak orang, tapi di sini juga pasti ada kelemahan hard sellingnya, yaitu, nah, di sini saya tidak akan menjelaskan terlebih dahulu. Di sini saya akan menjelaskan spesifikasi hard selling. Hard selling ini dapat ditemukan oleh berbagai teknik yang memprovokasi konsumen. Provokasi ini sering digunakan untuk meyakinkan konsumen mereka bahwa membeli suatu produk ini akan menjadi keputusan yang akan meningkatkan kehidupannya. Jadi hard selling ini sangat memprovokasi ya teman-teman. Jadi sangat membutuhkan konsumen, dan emang konsumen tersebut emang sangat butuh banget gitu sama barang tersebut. Selanjutnya, misalkan ada seseorang yang sedang menjual TV. TV ini bisa digunakan dengan cara teknik hard selling, yaitu menjelaskan manfaat kesehatan dalam jangka panjangnya. Selain itu, bisa melakukan hard selling. Selain itu, bisa melakukan memberitahu ke pelanggan tersebut bahwa ada diskon menarik jika membeli TV tersebut dalam hari ini. Kayak misalkan saya menjual TV nih. Nah, saya menjelaskan terlebih dahulu apa manfaat-manfaatnya TV tersebut, dan ketika pelanggan tersebut sudah merasakan, oh ternyata TV ini memang sangat sangat dibutuhkan oleh pelanggan tersebut, jadi merasa cocok gitu sama TV tersebut. Nah, tiba-tiba saya memberikan diskon. Kalau misalkan Bapak minat hari ini, Bapak mendapatkan diskon sebesar 30% atau 5% saat membeli TV ini.
Jadi merasa konsumen teh, oh sudah paham sama penjelasannya, sudah tahu penjelasannya apa, terus tuh manfaatnya apa, dan sangat dibutuhkan. Jadi konsumen tersebut akan jadi terburu-buru, wah saya ingin membeli produk ini gitu. Nah, terus apa sih kelebihan menggunakan teknik hard selling ini? Ada yang tahu apa kelebihannya? Oke, kita lanjut. Yaitu satu, hard selling dapat membantu konsumen yang bimbang. Nah, jika konsumen Anda bimbang atau ragu dengan produk Anda, pendekatan hard selling adalah hal yang cukup untuk meyakinkan konsumen Anda ini akan efektif. Jika kamu berurusan dengan seseorang yang tidak memiliki banyak waktu, kamu dapat meyakinkan mereka untuk melakukan pembelian cepat tanpa benar-benar memikirkannya. Jadi jika konsumen Anda bimbang, Anda bisa menggunakan pendekatan hard selling. Jadi kalau misalkan pendekatan soft selling nih, Anda menggunakan pendekatan soft selling dulu, tiba-tiba konsumen merasa bimbang gitu, merasa bingung atau kurang minat, itu kamu bisa gas in menggunakan hard selling. Nanti saya akan memberikan tutorialnya bagaimana caranya pendekatan hard selling ini. Nah, terus kedua adalah mampu melakukan penjualan secara jangka waktu singkat. Beda halnya dengan soft selling. Soft selling itu melakukan pendekatan terlebih dahulu, setelah itu terjadinya closing ataupun pelanggannya tiba-tiba pindah ke kemana, ke yang lain gitu. Nah, hard selling ini mampu untuk melakukan penjualan secara cepat dan singkat dikarenakan mereka mempromosikan secara langsung tanpa harus memikirkan perkenalan, tanpa harus melakukan pendekatan, dan tanpa harus basa-basi dulu. Jadi mereka langsung promosiin barang tersebut secara langsung. Jadi bagi Anda yang ingin melakukan penjualan secara cepat, Anda bisa menggunakan teknik ini. Terus apa sih kelemahan dalam teknik hard selling ini? Nah, ternyata hard selling ini bisa melakukan penjualan cepat, tapi ada kelemahan juga, yaitu sangat dihindari oleh konsumen. Hard selling yang promosinya secara langsung sering dihindari oleh orang-orang yang main media sosial. Bahkan dalam penjualan secara langsung pun atau bakal mendapatkan penolakan langsung dari konsumen tersebut, karena konsumen tidak akan mendapatkan kepercayaan, sebuah trust langsung dari Anda. Jadi ada kekurangannya juga ya. Jadi kalau misalkan soft selling itu mendapatkan kepercayaan dulu baru terjadinya closing, tapi kalau misalkan hard selling ini sangat diwaspadai oleh konsumen karena tidak mendapatkan kepercayaan langsung dari kamu. Nah, terus yang kedua adalah membosankan. Promosi dengan teknik hard selling ini seringkali dianggap membosankan karena hanya tertuju pada kepentingan beriklan saja. Orang sudah semakin kreatif sehingga hal-hal yang dianggap kurang kreatif sering dianggap membosankan, terutama dalam marketing di dunia online. Kreativitas di dunia online sangat diperlukan untuk menarik minat konsumen. Nah, jadi promosi di sini kalian jangan terlalu mementingkan beriklan terus. Kalian harus dikit-dikit atau memberikan kepercayaan konsumen atau berbicaralah dengan konsumen, apa keluhan konsumen atau melakukan pendekatan dengan konsumen. Oke, yang ketiga adalah kurang efektif untuk menarik pelanggan baru. Kenapa tidak efektif? Itu karena hard selling ini bagus untuk mempromosikan bagi pelanggan lama atau konsumen yang sudah tahu tentang produk yang dipromosikan. Hard selling ini kurang mampu atau kurang efektif untuk menarik minat pelanggan baru ataupun konsumen yang belum mengetahui produk tersebut. Jadi hard selling ini bagus untuk mempromosikan bagi pelanggan lama, tapi tidak bagus untuk pelanggan baru. Jadi kalian bisa menggunakan soft selling dulu untuk pendekatan
Nah, setelah itu gunakanlah hard selling untuk closingan gitu. Jadi jangan terlalu menggunakan soft selling terus gitu ya. Oke, yang ketiga adalah yang bagus untuk penjualan jangka panjang. Penjualan jangka panjang harus selalu memikirkan bagaimana caranya bisa mendapatkan pelanggan baru dalam sebuah penjualan produknya. Tapi jika pelanggan baru susah untuk didapatkan, terus gimana caranya membangun sebuah usaha yang nantinya bakal berkembang? Jadi di sini penjualan jangka panjang itu susah untuk penjualan jangka panjang karena hard selling di sini tertuju pada promosi langsung tanpa harus memikirkan pelanggan, tanpa harus memikirkan keluhan pelanggan ataupun yang lain. Lanjut. Oke, mungkin cukup sekian dari saya untuk materi bab 2, materi part 2 nya. Untuk materi part 3 nya nanti akan saya upload secepat mungkin. Bagi Anda yang ingin belajar lebih dalam mengenai materi ini secara gratis, silahkan untuk email saya di bawah ini. Terima kasih. Nah, teman-teman bisa email saya ke mulgats12@gmail.com. Nah, kenapa teman-teman harus daftar lewat email saya? Itu karena nanti saya akan mengadakan Zoom seminar bisnis. Di 3000 subscriber saya akan mengadakan Zoom seminar dan mulai aktif berinteraksi dengan kalian semua. Jadi bagi kalian yang ingin berbisnis ataupun ingin ilmu-ilmu bisnis lainnya, bisa hubungi ke email saya mulgats12@gmail.com. Karena nanti saya akan memberikan tips materi-materi ataupun memberikan edukasi bisnis yang lainnya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya untuk materi ketiga. Materi 3 saya akan membahas mengenai bagaimana cara melakukan pendekatan soft selling, bagaimana melakukan pendekatan secara hard selling, dan masih banyak lagi. Mungkin ada 6 part videonya yang akan saya upload secepat mungkin. Terima kasih karena sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.